Perkenalkan, nama saya Virginia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan risiko K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pengertiannya itu penerapan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Biasanya atau pada umumnya penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman, yaitu sebesar 88% dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%. Atau tidak menutup kemungkinan kedua hal tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Di sini ada tentang penerapan dan penyebabnya. Menurut Dokumen 2003, faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja adalah yang pertama ada beban kerja, yang kedua ada kapasitas kerja, dan yang ketiga ada lingkungan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kecelakaan kerja dapat dicegah dengan beberapa metode. Di sini tuh ada 3 metode. Yang pertama, identifikasi bahaya, yang kedua, penilaian risiko, dan yang ketiga ada pengendalian risiko. Tadi sudah dikatakan kalau ada beberapa metode pencegahan, dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing metode tersebut. Jadi identifikasi bahaya itu, kategori bahayanya itu dapat berupa bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya kebiasaan, lingkungan, biologis, dan bahkan bahaya psikologis. Dan yang kedua itu ada penilaian risiko, dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk mengontrol risiko dari proses dan operasi. Dan metode pencegahan yang terakhir atau yang ketiga ada pengendalian risiko. Yaitu dengan cara mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian risiko. Dan di sini ada beberapa cara atau prinsip-prinsip yang harus diterapkan atau dijalankan bagi sebuah perusahaan atau instansi dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama itu adanya APD di tempat kerja, yang kedua adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya, dan yang ketiga adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Keempat, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Dan yang selanjutnya, adanya sarana dan prasarana lengkap di tempat kerja. Selanjutnya, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang terakhir itu, adanya pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran K3. Atau metode-metode lainnya yang bisa diterapkan di masing-masing perusahaan tempat kalian bekerja. Segitu saja apa yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan K3. Sekian dan terima kasih.